Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan coba untuk berdiskusi. Kita akan coba untuk sharing dan bahasa non formalnya sebenarnya lebih kepada sharing ataupun curhat gitu kan. Bagaimana proses perjalanan artikel Bapak Ibu yang sudah dibuat, kemudian dikirimkan kepada kami, kemudian melalui proses-proses seleksi dan revisi, sehingga kita sampai pada tahap sekarang ini. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu, saya sangat apresiasi sekali semangatnya ataupun perjuangannya dalam menulis sebuah artikel yang nantinya tujuan kita akan publikasi ke Jurnal Ilmiah Nasional pada bulan-bulan ini. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, memang target kita pada kelas ini kalau kita berbicara target adalah kita akan mencoba semaksimal mungkin untuk publikasi di bulan ini. Namun kita tidak memungkiri bahwa ada beberapa kesulitan, ada beberapa kendala Bapak Ibu yang mungkin sampai saat ini artikelnya masih revisi, kemudian ada juga yang masih on the way, OTW gitu dibilang. Nah, artinya artikel Bapak Ibu tetap berproses, tidak berbatas waktu kapan bisa dipublikasikan. Nah, bisa saja pada bulan Mei ini jika memang sudah oke, kita akan lanjutkan ataupun proses ke publikasi. Jikalaupun belum, nah ini kita akan terus bimbing, terus untuk memberikan support dan beberapa untuk solusi bagaimana artikel Bapak Ibu untuk segera dipublikasi. Jadi tidak berbatas waktu Bapak Ibu untuk publikasi ini. Di kelas ini kita akan terus bimbing dan support untuk bisa publikasi dan sampai publikasi. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu, oh ini udah mau lewat Mei gitu kan, udah akhir bulan. Apakah artikel saya publikasi atau dipaksakan publikasi? Itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi meskipun nanti di bulan Juni artikel Bapak Ibu tetap akan kami publikasi. Jadi proses itu tidak akan pernah lepas Bapak Ibu. Artinya dalam prinsip artikel ilmiah, namanya artikel kemudian ilmiah itu harus memenuhi kaidah-kaidah penulisan dan beberapa aturan-aturan yang lain. Untuk lebih barokahnya kita buka acara diskusi kita ataupun kelas publikasi di Zoom meeting kedua ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal ibadah dan menjadi proses untuk menjadikan kita lebih baik. Amin. Baik, untuk agenda kita pada pagi hari ini yaitu kita akan coba untuk melihat langsung atau mereview secara langsung artikel Bapak Ibu yang bisa hadir di Zoom meeting ini. Di Zoom sudah hadir Ibu Siti Markona. Assalamualaikum Bu Siti Markona. Kemudian ada Ibu Mafiah yang baru bergabung di kelas publikasi ini. Ada Bapak Suwardi, kemudian ada Ibu Nur Hayanti, ada Pak Sarjono, ada Ibu Sri Juwati, kemudian ada Ibu Hasbiah, dan ada Ibu Duwina Permatasari. Kebetulan pagi tadi saya sudah mengedit ataupun mempublikasi artikel Ibu Duwina Permatasari dan sudah kami terima dan sudah terpublikasi. Nanti semua informasi yang akan kami update itu ada di grup
WA kita, grup WA kelas publikasi Mei. Nah, dan adapun yang masih belum publikasi atau masih belum diterima artikelnya pada proses ini, pada hari ini kita akan coba untuk sharing di mana sih letak kurangnya gitu kan. Nah, untuk proses revisi Bapak Ibu, untuk diketahui, untuk proses revisi dalam sebuah artikel untuk menuju publikasi dalam sebuah jurnal memang tidak seinstan ataupun tidak segampang apa yang kita pikirkan, tetapi tidak sulit Bapak Ibu. Dan proses revisi atau proses dari menyusun ulang ataupun dikoreksi oleh reviewer itu hal yang sangat wajar. Dalam pengalaman kami yang pernah publikasi, itu tidak jarang artikel kami pun itu direvisi ataupun dikoreksi oleh reviewer atau tim korektor di sebuah jurnal. Pengalaman saya revisi yang paling sedikit ketika saya mengirimkan sebuah naskah atau artikel di sebuah jurnal itu, ini yang paling sedikit, itu minimal 3 kali saya revisi. Entah itu revisi, ada istilah revisi minor, kemudian ada istilah revisi mayor. Nah, itu yang sering kali direvisi karena mungkin di sistematika penulisan, kemudian ada isi, kemudian ada di sebagian besar isi artikel masih belum sesuai. Makanya diminta kita untuk revisi. Jadi revisi kemudian koreksi artikel itu adalah sebuah hal yang sangat wajar dalam sebuah jurnal. Karena bagaimanapun artikel yang kita tulis, artikel yang kita akan kreasikan itu akan dipublikasi dan dibaca oleh masyarakat ataupun masyarakat pendidikan. Jadi tidak bagus ataupun tidak sesuai lah nanti ketika artikel kita dibaca, oh kok seperti ini ya gitu kan. Dari sisi isi, dari sisi tulisan kok masih berantakan, kok masih belum sesuai, kok sudah dipublikasi gitu. Jadinya ini menyangkut nama kita juga, kemudian nama lembaga. Jadi di kelas ini kami akan fasilitasi untuk Bapak Ibu dari bagaimana artikel itu sampai bagus, sampai dengan dipublikasikannya nanti. Baik, untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada Bapak Randi untuk menyampaikan sedikit terkait dengan artikel Bapak Ibu, karena Bapak Randi Pratama ini salah satu reviewer atau salah satu yang koreksi atau yang merevisi artikel Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ada catatan-catatan yang ada di WA group itu adalah hasil koreksi dari salah satu korektor kita, yaitu Bapak Randi. Kepada Bapak Randi saya persilahkan untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana hasil revisi artikel Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting sekarang ini. Silakan Bapak Randi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Seperti yang Pak Sur disampaikan, bahwasanya pembimbingan artikel ini Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Jadi kita sudah siapkan waktu yang tidak terbatas. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau memang Bapak Ibu sudah siap gitu ya, sudah siap, jadi bisa dikirimkan artikelnya, kemudian bisa kami koreksi apabila mungkin tinggal sedikit, sifatnya sedikit, hanya beberapa format yang mungkin kurang tepat sedikit, nanti kami akan bantu untuk memperbaiki tim editor kami dan kemudian segera kita publikasikan gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah sampaikan bahwasanya ada yang belum menulis sama sekali, itu apa yang harus dilakukan. Nah,
Di sini kita buka forum, bisa hari ini, jadi nggak perlu malu. Jadi memang sudah ada sebagian dari Bapak Ibu yang belum menulis. Nah itu dimulai dari mana Bapak? Gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu bisa bisa mungkin bisa chat personal ke saya di grup, ada nomor saya, atau mungkin di Pak Suwardi juga boleh gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pastikan dulu ingin membuat artikel dengan jenis penelitian apa, itu dipastikan dulu. Yang mungkin belum menulis ya Bapak Ibu, bisa PTK, bisa pengembangan, bisa literatur dan yang lain. Mungkin yang paling mudah dipahami untuk Bapak Ibu guru biasanya itu artikel PTK, karena memang itu yang sifatnya sejak dari zaman kuliah mungkin ya, kuliah itu zaman tahun 90 atau tahun 2000-an banyak sekali skripsi PTK. Selain itu memang laporan PTK juga sifatnya wajib dibuat oleh Bapak Ibu guru. Termasuk Bapak Ibu guru yang sudah memiliki laporan dan kemudian ingin diartikelkan gitu ya. Jadi tinggal dirangkum aja menyesuaikan dengan jurnal tujuan gitu. Nah, itu ya. Ini mungkin akan saya sampaikan beberapa sebentar, saya cari artikelnya dulu. Akan saya sampaikan ini adalah contoh artikel yang sudah terpublikasi di jurnal kami. Ada beberapa yang kesalahan yang sifatnya sering sekali dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi semoga dengan saya atau Pak Suwardi sering mengingatkan gitu, jadi minim kesalahan gitu ya. Artinya mungkin satu kali revisi aja selesai bisa. Gitu. Nah, yang pertama adalah mungkin sedikit aja pengantar kembali gitu ya, yaitu abstrak. Abstrak di sini cukup satu paragraf, tidak lebih dari 200 kata. Nah, sering sekali Bapak Ibu membuat abstrak ini ada yang 2 paragraf, kemarin ada yang 3 paragraf, dan bisa 300 sampai 400 kata. Nah, itu cukup 200 kata saja, sedikit gitu ya. Untuk mengetahui jumlah katanya, tinggal di blok. Nah, di sebelah kiri bawah ini ada tulisan 139. Nah, ini cukup sudah. Jadi memang abstrak umumnya 100 sampai 200 kata. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Nah, itu tentang abstrak. Yang berikutnya adalah pendahuluan. Atau mungkin yang lain yang kaitannya di dalamnya ada rujukan. Nah, rujukan pada pendahuluan ataupun yang lain gitu ya, ataupun nanti di pembahasan, nulisnya cukup nama belakang. Kemarin ada yang masih mengirimkan nama lengkap gitu ya. Jadi cukup nama belakang, misalkan ini oleh Tarigan gitu ya. Tarigan tahun 2008 cukup gitu. Cukup seperti ini. Ditulis halamannya boleh, ini halaman 2008.23 ini halamannya, atau langsung 2008 saja boleh. Jadi Tarigan 2008 gini boleh. Nah, jadi nggak perlu Pak namanya misalkan Ronald Tarigan, nggak perlu seperti ini gitu. Misalkan cukup nama belakang di sini. Nah, kemudian ini juga seringkali banyak yang masih keliru, yaitu ini keliru ya, harusnya Herawati. Nah, ini adalah metode penelitian. Metode penelitian pada artikel berbeda dengan metode penelitian yang ada di laporan. Kalau laporan bisa berhalaman-halaman, banyak sekali, mulai dijelaskan subjek, kemudian data, analisis data, siklus, dan yang lainnya lengkap gitu ya. Itu memang metode penelitian. Di artikel sebenarnya isinya sama. Cuma Bapak Ibu harus merangkum yang sebanyak itu, mungkin bisa dibuat menjadi 2 atau 3 paragraf saja cukup. Nah, jadi simpel sekali. Jadi di dalam paragraf-paragraf ini Bapak Ibu jelaskan subjeknya siapa, kemudian datanya apa, analisis datanya bagaimana, prosedurnya bagaimana, secara ringkas. Jadi hasilnya di sini, kalau PTK mungkin ditampilkan model siklusnya, kemudian penjelasannya, dan dijelaskan juga instrumen-instrumennya dan analisis datanya dengan singkat. Jadi tidak perlu sampai rinci rumusnya semua ditampilkan,
kemudian subjeknya rinci, jadi tidak perlu. Cukup 2 paragraf saja untuk mewakili apa yang akan kita teliti. Karena nanti yang lebih banyak di artikel sesungguhnya di hasil dan pembahasan. Jadi ini. Nah, hasil pembahasan ada beberapa kemarin yang mungkin kurang tepat, yaitu menuliskan tabel. Jadi tabel itu seperti yang disampaikan Pak Hari sebelumnya, tabel dimulai dari nomor 1. Kalau tabel, posisinya berada di atas, nama tabelnya berada di atas tabelnya gini. Nanti kalau nama gambar berada di bawah gambarnya. Kayak ini, gambar 1 berada di bawah gambarnya. Nah, ini. Nah, oke, ini. Dan kemudian Bapak Ibu sampaikan ceritanya. Nah, deskripsi dari artikel umumnya adalah bentuknya paragraf, sehingga ketika Bapak Ibunya laporan PTK masih bentuknya poin-poin gitu ya, ya langkah-langkah sebagai berikut, 1, 2, 3, 4 gitu, langkah-langkah guru. Nah, hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu bisa narasikan menjadi bentuk paragraf. Gitu. Itu adalah agar menjadi sebuah artikel yang baik. Nah, untuk yang kemudian setelah pemaparan di hasil gitu ya, dan di pembahasan ini kami sarankan Bapak Ibu juga mengaitkan pada pembahasan dengan rujukan-rujukan dari pendapat ahli. Jadi setelah menyampaikan hasil gitu, menampilkan hasil mulai dari bisa nilai-nilai siswa, bisa angket, bisa yang lainnya yang terkait dengan hasil Bapak Ibu, menyesuaikan penelitian Bapak Ibu, maka di pembahasan atau bisa jadi satu sekalian, bisa perlu disampaikan bahwasannya hal-hal yang pada hasil Bapak Ibu kaitkan dengan pendapat-pendapat para ahli. Nah, misalkan contohnya ini, hal ini sejalan dengan pendapat Gunawan bahwasannya genius learning adalah bla 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 dan selanjutnya. Kemudian ini juga disampaikan Dananjaya 2012 mengungkapkan bahwa kelebihan strategi ini dan lainnya. Jadi setelah disampaikan hasil, sampaikanlah kaitan hasil tersebut dengan pendapat ahli boleh, kemudian penelitian-penelitian yang terdahulu boleh. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian Bapak Ibu bisa semakin kuat secara teoritis, bukan hanya di lapangan seperti apa, tetapi ditunjang dengan pendapat-pendapat ahli bahwasanya penelitian Bapak Ibu tidak melenceng, gitu ya. Jadi ini pentingnya di akhir dari pembahasan dikaitkan dengan pendapat-pendapat ahli. Ya minimal ada 2 atau 3 lah pendapat ahli di akhir pembahasan. Semakin banyak, semakin baik. Dan yang terakhir kesimpulan, saya rasa sebagian besar sudah benar, cuma ada yang masih menuliskan poin. Nah ini sekali lagi harus ditulis dalam bentuk paragraf. Cukup 1 paragraf boleh, atau 2 paragraf dengan 1 paragraf simpulan, dan paragraf kedua saran boleh. Atau tidak perlu saran juga boleh, langsung 1 paragraf isinya kesimpulan. Boleh. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Adalah sesuatu yang sebenarnya mudah tapi nggak teliti, gitu ya. Nggak teliti artinya seringkali di sini ada nama Asmani, tetapi di atas tidak ada, gitu ya. Nah ini sifatnya gampang tapi fatal, ya fatal. Nah kami kami pastikan akan mengecek semua, misalkan Asmani di sini, Asmani apakah ada, gitu ya. Nah di sini ada jelas, di daftar pustaka ada, diisi juga ada. Nah, ini. Nah, jangan sampai diisi ada, baik di pendahuluan ataupun di pembahasan ada, di daftar pustaka tidak ada. Atau bisa sebaliknya, di daftar pustaka ada, yang sering dari Bapak Ibu yaitu di daftar pustaka ada, tetapi diisi tidak ada. Nah, ini yang bingung ya. Waktu saya tanya, kok bisa Pak atau Bu gitu. Ya karena daftar pustaka itu saya anggap sebagai sesuatu yang sudah saya baca, kemudian saya jadikan inspirasi. Lah itu keliru. Jadi daftar pustaka ini bukan hanya sekedar inspirasi, kemudian kita tulis di sini, di atas tidak ada rujukannya, itu tidak tepat. Daftar pustaka dalam artikel ilmiah adalah harus sinkron. Ketika ada nama orang di sini, dengan nama Asmani, maka di atas juga harus ada.
atau sebaliknya. Jadi jumlahnya sama, yang dirujuk di atas sama dengan jumlah yang ditulis di daftar pustaka. Nah, kemudian beberapa kemarin juga saya sarankan daftar pustaka yang ditulis di artikel gitu ya, minimal kalau bisa 10 ya, kalau bisa 10. Lebih dari 10 lebih baik, lebih baik. Kita tidak minta banyak-banyak, minimal 10 gitu ya. Jurnal-jurnal lain bahkan menyarankan bahkan ada yang minta 15, 20. Jadi kita minimal 10 aja. Kalau kurang dari itu saya rasa kurang kuat ya dari segi rujukan. 10 itu saya rasa nggak susah. Bapak Ibu tuliskan di pendahuluan daftar pustaka isi rujukan 7 misalkan atau 6 gitu ya. Di pembahasan 4. Itu sudah cukup. Jadi 10 ya. Kalau kurang berarti harus ditambah lagi, diambil yang cari lagi rujukannya. Nah, mungkin itu dari saya gitu ya. Hari ini mungkin lebih banyak Bapak Ibu menyampaikan kesulitan atau mungkin keluhan-keluhan dari Bapak Ibu. Jadi akan kami bantu sekiranya atau mungkin seperti apa, sudah sampai mana gitu ya perkembangannya. Mungkin itu aja dari saya Pak Ardi. Saya kembalikan ke Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Randi terkait dengan bagaimana sedikit revisi yang mungkin Bapak Ibu terima di artikel yang sudah diperiksa, yang sudah dikirimkan kepada kami di WA Group, kemudian dikoreksi dan disampaikan langsung di WA Group tersebut apa saja koreksinya. Nah, Bapak Ibu yang untuk pada pagi hari ini kita akan coba sedikit membahas terkait dengan artikel yang Bapak Ibu kirim. Nah, yang sudah Bapak Ibu kirim terkait dengan bagaimana revisinya yang sesungguhnya. Ketika kami periksa artikel Bapak Ibu apa yang kurang, kemudian letak salahnya di mana dan dikoreksinya harus seperti apa. Mungkin Pak Randi bisa sedikit membahas terkait dengan artikel yang sudah dikirimkan di kelas publikasi. Ya, mungkin artikel Ibu Dwina atau artikel Ibu Umi yang sudah dikirim di WA Group. Sebentar. Atau Pak Ardi membuka yang Bu Dwina dulu? Ya, baik. Saya akan coba bahas terkait dengan artikel yang sudah dikirim oleh Ibu Dwina Permatasari, yang kebetulan tadi pagi sudah saya buka dan sudah oke. Ada Ibu Dwina di sini? Bu Dwina ada, tapi belum aktif videonya. Ada Pak. Ya. Ya, ini artikelnya Bu Dwina, betul ya? Iya Pak, benar. Nah, artikel Ibu Dwina ini sudah kami terima, artinya sudah kami bisa publikasi dan sudah saya berikan kop ataupun header di sini di Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika dan IPA, karena Ibu Dwina mengambil terkait dengan hasil belajar matematika. Nah, yang menjadi konsen Bapak Ibu, silahkan untuk judul ini seperti Ibu Dwina mungkin adalah guru SD, ya, guru SD di SD Prabu Mulih. Prabu Mulih ini di Palembang ya Bu Dwina ya? Ya, Palembang Pak, Sumatera Selatan. Nah, nanti ini bisa ditambahkan Palembang, Sumatera, Palembang itu Sumatera Selatan ya? Selatan. Beda tapi Pak sama Palembang ini kota Prabu Mulih Pak. Prabu Mulih ini kota ya? Itu sudah kota. Iya kota Pak. Palembang enggak beda dia Pak tapi Pak. Oh ya, nanti udah kota. Nanti ditambahkan ya supaya lengkap instansinya dari SD mana, kemudian kota, provinsi itu ditambahkan saja. Oh, lengkap. Provinsi ya Pak ya. Untuk Bapak Ibu yang lain, nah
mulailah kalau masih bingung mulai dari mana. Nah, ini adalah salah satu contoh saja. Mulailah dari keahlian Bapak Ibu ataupun background pendidikan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu mengajar di kelas mana, mengajar di mata pelajaran apa. Nah, topik itulah yang akan menjadi judul artikel Bapak Ibu atau judul penelitiannya. Nah, di sini seperti Bu Duwina kan kelas di SD, kemudian mengajar di kelas 6, nah, terkait dengan pembelajaran matematika, karena asumsinya Ibu Duwina ini mengajar di pelajaran matematika ataupun di salah satu mata pelajaran di sekolah dasar di kelas 6. Jadinya dapat judul seperti ini. Kemudian instansi. Nah, instansi dari nama lengkap, kemudian dari afiliasi atau instansi Bapak Ibu, kemudian alamat emailnya. Nah, email yang aktif ini sudah jelas dari status ataupun identitas penulis. Nah, lalu yang bagian abstrak, seperti yang dijelaskan tadi sama Bapak Randi, abstrak itu ada hanya satu paragraf saja. Jangan buat abstrak berlebih dari satu paragraf. Yang isinya yaitu ada tujuan penelitiannya apa, kemudian metodenya apa, ini tujuan penelitiannya apa. Nah, saya tandai saja kuning gitu ya. Kemudian penelitian metodenya apa? Nah, penelitian ini merupakan PTK gitu ya. Ini cukup satu kalimat saja mungkin sudah cukup, bahwa menjelaskan penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas ataupun penelitian kajian literatur, tergantung dari penelitian Bapak Ibu. Nah, kemudian hasilnya apa? Hasil penelitiannya tidak perlu panjang lebar, tetapi cukup menggambarkan apa sih hasil dari penelitian Bapak Ibu. Nah, ini sudah lebih dari cukup Bapak Ibu ya. Artinya cukup satu paragraf sudah selesai sebenarnya. Jadi tidak perlu panjang-panjang dan bikin bingung paragrafnya. Ada isinya tujuan, kemudian ada isinya metodenya apa, kemudian hasilnya apa, hasil penelitiannya cukup. Lalu kata kunci dari artikel Bapak Ibu ini apa? Ada video animasi, kemudian hasil belajar dan media pembelajaran. Jadi apa yang menjadi inti dari judul Bapak Ibu? Misalkan hasil belajar, kemudian ada media pembelajaran itu ataupun video animasi itu seperti apa? Oke, kemudian di pendahuluan seperti yang dijelaskan, ini bisa dijadikan contoh Bapak Ibu ya. Karena saya buka ini yang sudah ACC. Jadi di bagian pendahuluan ini, nah satu lagi Bapak Ibu ya, untuk artikel, saya contohkan artikelnya Bu Duwina ini hanya 7 lembar saja. Jadi sebuah artikel itu tidak panjang-panjang, karena kalau panjang kemudian banyak gitu kan, rata-rata kan kita malas untuk baca. Kebanyakan dari kita memang tidak apalagi yang 100 halaman, 200 halaman tuh buka lihatnya saja udah mual kita. Apalagi yang kita mau baca gitu. Artinya sebuah artikel itu ringkas, padat dan jelas isinya apa. Seperti skripsi Bapak Ibu kan itu sampai 100 halaman, 200 halaman, tesis dan laporan PTK itulah yang diringkas menjadi bagian per bagian. Menjadi sebuah artikel dari judul, kemudian ada abstrak, kemudian ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini Bapak Ibu jelaskan secara ringkas apa saja yang menjadi dasar dari penelitian Bapak Ibu. Latar belakangnya apa? Latar belakang secara teoritis, nah ini seperti ini.
Dan ini wajib ada pada sebuah pendahuluan yaitu teori-teori dasar atau hasil-hasil penelitian dasar yang menjadi acuan penelitian Bapak Ibu terkait dengan judul yang di atas atau yang diambil. Lalu gambarkan juga Bapak Ibu yang menjadi apa sih masalah dalam penelitian yang ada di lapangan di sekolah Bapak Ibu. Itu yang menjadi konsen pada sebuah pendahuluan. Ya. Ini pendahuluan ini yang menjadi dasar atau latar belakang penelitian Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca ataupun dicermati di grup itu sudah saya kirimkan contoh-contoh artikel-artikel yang sudah dipublikasi, artinya yang sudah oke lah, yang sudah mantap, yang Bapak Ibu bisa contoh. Karena salah satu cara untuk Bapak Ibu cepat untuk menulis ataupun cepat untuk membuat sebuah artikel, yaitu yang pertama lihat contohnya. Misalkan saya ingin membuat artikel penelitian literatur gitu ya, ataupun artikel PTK. Seperti apa sih modelnya ataupun contohnya? Nah, itu sudah saya kirimkan di WA grup Bapak Ibu, di WA grup kelas publikasi Mei ataupun April yang bulan lalu. Itu bisa Bapak Ibu lihat contohnya. Dan juga artikel-artikel yang sudah terpublikasi di jurnal tujuan. Nah, karena tujuan publikasi Bapak Ibu ini ada di jurnal kami, di Jurnal Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, jadinya Bapak Ibu harus buka contoh-contoh jurnal yang sudah dipublikasi. Nah, inilah salah satunya. Artikel Ibu Duina sudah kami ACC dan publikasi di Jurnal Science atau Jurnal Inovasi Pendidikan, Matematika, dan IPA. Volume dan tahunnya kapan. Ini bisa dilihat Bapak Ibu di sini. Maaf. Nah, ini salah satunya Ibu. Artikel Ibu Duina sudah terpublikasi di jurnal ini pada halaman 39 sampai 45 dan bisa dilihat bagian PDF-nya dan bisa di-download. Nah, ini adalah salah satu contoh, yaitu buka saja di jurnal tujuannya. Di jurnal tujuannya misalkan jurnal pendidikan dasar, jurnal pendidikan menengah, kemudian vokasi. Nah, inilah yang dijadikan rujukan. Karena tujuan kita ke sana yaitu kita harus cari contoh-contoh yang ada di sana. Jangan sampai tujuan kita jurnal yang di sini, kemudian kita lihat contoh di luar gitu kan. Artinya itu sudah keliru. Jadi nanti aturannya apa, kemudian Bapak Ibu ikuti yang mana gitu kan, tidak jelas jadinya. Oke, kita kembali ke contoh. Ke contoh artikel Bapak Ibu yang sudah dikirimkan. Nah, ini tadi sudah ada pendahuluan. Kemudian metode yang seperti dijelaskan oleh Pak Randi tadi. Dijelaskan metodenya apa, kemudian rancangannya seperti apa. Tidak perlu panjang, cukup 2 atau 3 paragraf saja cukup. Kalau di laporannya kan pasti ada subjek, objek, kemudian metodenya, teknik analisis datanya. Nah, itu dibuat secara ringkas menjadi 2 paragraf saja cukup. Oke, dijelaskan seperti apa rancangan penelitiannya, kemudian siklus 1, 2, dan 3, misalkan kalau ada seperti itu 2 paragraf atau 3 paragraf saja cukup. Nah, seperti artikel Ibu Duina ini menjelaskan terkait jenis penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas, di mana suatu penelitian ini seperti ini dijelaskan. Nanti saya akan coba sharing juga artikel Ibu Duina di grup dan bisa dicontoh. Ya. Lalu penelitian, hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Rani tadi, ini harus menampilkan data kesimpulan
baik berupa tabel, grafik, ataupun gambar di sana. Jikalaupun tidak, itu dijelaskan tidak menampilkan tabel, jika menggunakan deskripsi saja, itu dijelaskan hasil penelitiannya seperti apa. Misalkan hasilnya dari 21 orang, dari standar KKM-nya seperti apa. Nah, ini bisa juga jika tidak menampilkan tabel. Tapi lebih mantapnya lagi, tabelnya ada, kemudian penjelasannya apa. Nah, gitu. Ini berdasarkan tabel di atas gitu ya. Dijelaskan pada narasi lagi. Nah, narasinya sedikit saja, yang penting mencakup apa yang ingin dijelaskan pada tabel di atas. Ya. Ini lebih oke lagi, ada tabel, ada gambar, kemudian diberikan deskripsi, penjelasan. Nah, kemudian jika ada gambar misalkan, ada gambar juga dijelaskan lagi bahwa gambar di atas ataupun tabel di atas, diagram di atas ini menunjukkan seperti apa. Itulah hasil penelitian. Jadi Bapak Ibu yang sekali lagi saya tekankan bahwa Bapak Ibu jika yang masih bingung, jika yang masih posisi artikelnya bagaimana, kemudian revisinya apa, itu satu solusi yang paling bagus menurut saya yaitu lihat contohnya. Apa sih isi latar belakang, apa isi abstrak, apa isi metode, apa isi hasil dan pembahasan, itu bisa dicermati pada contoh artikel ini. Lalu di pembahasan, nah ini yang mungkin sering Bapak Ibu lupa, yaitu mencantumkan pembahasan. Pembahasan itu adalah menguatkan, ada penguatan dari hasil penelitian kita, kemudian kita akan coba membandingkan ataupun memberikan ulasan sesuai dengan teori ataupun hasil penelitian yang sudah ada. Hasil penelitian saya terkait dengan video animasi ini bisa meningkatkan motivasi pembelajaran anak, apalagi di masa pandemi. Nah, hal ini didukung oleh pernyataan misalkan, ataupun hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Mayer and Moreno 2002, misalkan seperti itu, bahwa apa isinya. Nah, itu yang harus ada pada sebuah pembahasan. Jangan sampai pembahasan hanya mengulang hasil penelitian saja tanpa membandingkan ataupun memberikan pembahasan ataupun ulasan dari hasil penelitian ataupun pendapat ahli. Jadi hasil penelitian kita yang sudah kita dapatkan, itu kita akan coba ulas kembali atau bandingkan, ataupun kita akan coba lihat bagaimana sih hasil penelitian ataupun pendapat ahli yang lain. Nah, itu yang harus ada. Kesimpulan mungkin tidak terlalu panjang ataupun ribet. Kesimpulan yaitu apa yang menjadi kesimpulan hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, kemudian daftar pustaka yang seperti dibilang oleh Bapak Randi, apa yang Bapak Ibu kutip di atas harus ada di daftar pustaka, ataupun sebaliknya, yang ada di daftar pustaka harus ada di teksnya ataupun kutipannya. Jangan sampai di teks ada, di daftar pustaka tidak ada. Di daftar pustaka ada, di teksnya tidak ada. Jadi itu adalah bentuk penghargaan kita terhadap karya orang lain yang kita jadikan contoh atau yang kita kutip. Tadi kan kita sudah ambil nih pendapat orang lain. Jadi penghargaan kita yaitu menuliskan pada daftar pustaka kita. Nah, itu Bapak Ibu untuk dijadikan contoh untuk artikel Bapak Ibu yang ada di grup ini. Lalu artikel salah satu yang mungkin direvisi oleh Bapak Randi bisa ditampilkan di grup ini, di Zoom ini. Ibu artikelnya Bu Siti
bisa dihidupkan speakernya Bu Siti Markona? Nah, kita ingin ngobrol nih sama Ibu Siti Markona. Masalahnya apa? Ataupun kendala yang dihadapi dalam menulis ataupun meringkas sebuah artikel untuk menjadi sharing kita kepada rekan-rekan di Zoom ini. Silakan Ibu Siti Markona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya rencana Pak mau ngambil tentang ekskul literasi karena di samping itu saya juga pembina literasi di sekolah saya. Jadi akan saya hubungkan dengan perpustakaan. Kebetulan saya juga sebagai kepala perpustakaan di samping mengajar. Nah, itu yang kendalanya untuk mengumpul literaturnya, kan saya mau modalnya literatur. Mau pakai itu Pak ya. Tidak, ya saya pokoknya intinya masih bingung Pak. Di samping nyari buku-bukunya, sudah itu mau mencari inspirasi dulu begitu. Baik Bu Siti Markona. Nah, ini ada sedikit inspirasi Bapak Ibu dari Bu Siti Markona. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ataupun sharing kita pada Zoom pada pagi hari ini. Silahkan Bapak Ibu cek di grupnya, di grup kelas publikasi Mei, kelas publikasi. Nah, minggu lalu sudah kami kirimkan contoh artikel penelitian literatur. Nah, ini Bu Siti Markona bisa dilihat di salah satu contoh. Jika memang membutuhkan contoh yang lebih banyak lagi, bisa japri kepada kami, pada saya atau Bapak Randi, nanti akan kami kirimkan berbagai contoh. Oke, artikel makasih. Penelitian literatur misalkan. Seperti rencananya Bu Siti Markona. Nah, ini sudah saya downloadkan, Ibu, yang contoh yang saya upload. Nah, ini contoh yang saya kirimkan di WA group tersebut. Ya, ini sudah terpublikasi di Teaching, Jurnal Inovasi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, ini dia mengambil metode literatur review atau kajian literatur, karena memang pada saat ini memang karena penelitian secara langsung itu agak sulit bertatap muka, kemudian berinteraksi dengan orang lain. Jadi salah satu metode yang dipakai adalah penelitian literatur, yaitu mengumpulkan ataupun mereview beberapa literatur yang sesuai dengan judul ataupun topik yang akan kita kaji. Misalkan terkait dengan lembar kerja peserta didik sebagai sarana peningkatan keterampilan proses pembelajaran, misalkan seperti itu, seperti judul yang diambil oleh Ibu Evi Aldiah ini. Nah, tugas Bapak Ibu pada penelitian literatur ini adalah mencari literaturnya ataupun sumber-sumber baik dari buku, kemudian jurnal. Nah, buku dan jurnal ini adalah menjadi sumber literatur yang pokok yang Bapak Ibu harus cari terkait dengan LKPD, kemudian sarana pengembangan keterampilan. Nah, lalu jika bingung gitu ya, jika bingung mencari literatur, salah satu situs yang sangat gampang kita akses terkait dengan untuk mencari literatur ini di Google Scholar atau di Google Cendekia. Bapak Ibu bisa melihat berbagai literatur. Nah, ini kita coba copy paste saja, kita copy, kemudian kita coba cari literaturnya di Google Scholar.
Nah, ini bisa ketik saja Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, di sini Google Cendekia ya. Nah, Bapak Ibu bisa buka Google Cendekia ini, diklik saja, kemudian dicari sumber-sumbernya. Kita akan cari referensi nih ceritanya. Kita akan cari terkait dengan LKPD sebagai sarana peningkatan keterampilan. Ketik saja judul lengkapnya ataupun variabelnya. Nah, Bapak Ibu bisa searching langsung di sini. Nah, begitu banyak atau gini. Nah, ini sudah masuk di Google Scholar terkait dengan jurnalnya Bu Evi Aldiah ini. Kita akan cari LKPD saja dulu ya, terkait dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik ini. Apakah ada penelitiannya? Tentu sangat banyak. Nah, terkait dengan lembar kerja peserta didik berbasis problem solving misalkan. Nah, itu bisa dikaitkan nanti. Ini akan menjadi dasar Bapak Ibu untuk menyusun literatur. Nah, hasil-hasil yang ini bisa Ibu jadikan kajian ataupun ulasan dari penelitiannya ini Ibu Nurliawati, kemudian terkait dengan LKPD yang diteliti oleh Bu Noprida. Nah, LKPD, penelitian ataupun literatur dari LKPD ini akan menjadi dasar Ibu Siti Markona nanti untuk membahas judulnya. Nah, jika membahas terkait dengan LKPD. Lalu di contoh yang Ibu Evi Aldiah ini, nanti ini bisa di-download Bapak Ibu di WA Group. Dia mereview terkait dengan 8 artikel. Nah, ini bisa dicontoh bagaimana caranya. Dia mereview 8 artikel pada artikel yang sudah terpublikasi terkait dengan judul ini, kemudian dia membandingkan apa sih perbedaannya gitu ya. Nah, tergantung dari judul Bapak Ibu nanti. Nah, ini bisa dicontoh. Dia apakah menampilkan perbedaannya ataupun persamaan dari berbagai artikel ataupun sumber terkait dengan LKPD. Nah, apakah memang benar LKPD ini bisa dijadikan sarana meningkatkan keterampilan proses pembelajaran? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, lalu kita akan mencari sumber-sumbernya. Apakah memang benar gitu kan? Di penelitian A dikatakan bahwa lembar kerja peserta didik dapat mengembangkan keterampilan proses misalkan. Ataupun ada di salah satu artikel yang lain bahwa mengatakan keterampilan proses pembelajaran itu bisa ditingkatkan melalui pembuatan LKPD misalkan. Nah, itu yang Bapak Ibu simpulkan pada penelitian literatur bahwa dari 8 atau 9 artikel ini menyatakan bahwa seperti ini loh hasilnya. Nah, ini hasil penelitian Ibu Evi Aldiah. Nah, seperti ini. Bisa juga di-compare menjadi tabel gitu kan. Nah, dari tabel kemudian disusun apa sih isi kesimpulannya. Lalu diulas pada sebuah pembahasan. Gitu ya. Nah, ya, seperti itu Ibu Siti Markona ya terkait dengan bagaimana mencari literatur di Google Scholar itu sangat banyak sekali. Dan saya harap untuk segera dieksekusi Bapak Ibu, khususnya Bu Siti Markona terkait dengan artikelnya. Kalau sudah ketemu apa yang ingin dikaji, misalkan peran perpustakaan. Misalkan peran perpustakaan untuk meningkatkan literasi siswa. Nah, seperti itu. Nah, tinggal Ibu cari terkait dengan artikel-artikel yang membahas terkait dengan peran perpustakaan sebagai salah satu sumber literasi siswa.
atau bahas terkait dengan perpustakaan digital sekarang. Sangat bagus sekali, Ibu. Ya. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin sharing, yang ingin bertanya langsung terkait dengan apa kendala, kemudian apa problemnya di lapangan ketika Bapak Ibu menulis sebuah artikel, dan kita akan coba bahas pada Zoom meeting pada pagi hari ini, dan akan menjadi sumber ataupun referensi Bapak Ibu untuk menulis artikel. Silakan. Pak. Ya, berarti kalau peran perpustakaan sebagai salah satu sumber inspirasi bagi siswa, berarti siswa itu perlu juga diwawancara, Pak, ya? Siswa. Kalau kita penelitian literatur, Ibu, ya, tidak perlu kita ambil data dari siswa, dari guru ataupun dari masyarakat. Cukup dari buku itu yang kita kutip. Oke. Atau dari jurnal yang membahas terkait dengan peran perpustakaan misalkan. Itu saja cukup. Kalau kita mengambil penelitian literatur. Iya, literatur rencananya. Kita repot untuk wawancara siswa, wawancara guru. Masalahnya masih online ini, Pak. Jadi pengunjung perpustakaan sepi. Sepi, tetapi dengan adanya ekskul literasi, karena siswa ini banyak membuat tugas-tugas, kan ada pembina literasi itu, Pak, ya. Jadi setiap bulannya membuat tugas literasi begitu di sekolah kami. Nah, jadi pengunjungnya ada bertambah gitu. Baik. Nanti jika memang masih tahap memulai ini, Bapak Ibu bisa konsultasi judul pertama. Oh, ini judul saya mau ambil penelitian literatur, ini judulnya. Apakah bisa Bapak Bu, Bapak bisa WA ke kami, ke saya atau Pak Radi, dari judul, kemudian metodenya apa, bisa dikonsultasikan dari awal. Jadi jangan sungkan untuk japri kami, ya. Terima kasih, Pak. Kalau memang judul saya seperti ini, masalahnya seperti ini, saya ambil dengan metode ini, silahkan dikomunikasikan dengan kami, dikonsultasikan. Oh, kalau sudah oke, lanjut. Ya, di japri, Pak, ya. Ya. Kasih, Pak. Kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Siti Markana terkait dengan pertanyaannya. Iya, sama-sama. Silahkan Bapak Ibu yang lain yang ingin berdiskusi ataupun sharing terkait dengan artikelnya, apakah sudah oke atau memang bingung dari awal, ataupun masih bingung pada bagian-bagian tertentu, silahkan bisa kita sharing di sini, Bapak Ibu. Nah, ini Pak Ardi ada yang apa namanya? Ada yang nulis di chat. Dari Ibu Sri Juwati. Nah, ini ada pertanyaan, jika kesulitan mencari sumber pustaka inti, misalnya tentang Zoom, apakah boleh mencantum, sepertinya buku belum ada, apakah boleh mencantumkan berupa link gitu ya. Nah, ini seperti yang Pak Ardi sampaikan tadi, dan sudah juga saya sampaikan di pekan lalu. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan Google Cendekia, ya. Coba kita cari mungkin ya, kita cari bersama. Google Cendekia, Bapak Ibu bisa buka. Google Cendekia ini memang database-nya cukup besar gitu ya, cukup banyak mencarinya, lebih mudah daripada langsung mencari di Google. Ketika buka Google Cendekia seperti ini, ingin mencari sumber tentang Zoom gitu ya. Jadi kata kuncinya harus tepat dulu, misalkan penerapan Zoom, gitu dulu. Penerapan Zoom, kemudian enter atau klik tombol ini, maka di sini sangat banyak sekali Bapak Ibu bisa mengambil sumbernya gitu ya. Jadi zaman sekarang sudah tidak perlu buku cetak atau mungkin jurnal cetak, bisa Bapak Ibu bisa kerjakan semua lewat internet dengan mudah sekali gitu. Ada penerapan Zoom dan Google Classroom, ada penerapan strategi, penerapan aplikasi Zoom, penerapan kontekstual melalui Zoom. Ini bahkan ratusan mungkin ya yang sudah melakukan penelitian dengan Zoom. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut nggak ada sumber.
Cara downloadnya mudah, jadi tinggal klik sebelah kanan ini, pilih salah satu, misalkan yang ini, kanan ini gitu ya, unpam.ac.id misalkan. Nanti akan diarahkan ke halaman Unpamnya dan kita bisa klik download PDF-nya. Atau bisa coba yang lain, misalkan yang ini. Tinggal langsung klik, nanti akan muncul PDF-nya. Nah, muncul PDF seperti ini. Nah, di sebelah kanan atas ini ada tombol download. Nah, ini penerapan aplikasi Zoom. Nah, di dalamnya bisa kita ambil referensinya, bisa gitu ya, untuk penelitian kita, atau mungkin jenis-jenis penelitian yang lain, maksudnya penerapan-penerapan yang lain ya, bisa Bapak Ibu. Banyak sekali ya, Google School, Google Meet, kemudian dan yang lainnya, bisa melalui Google Cendekia ya. Silakan. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya, diaktifkan mikrofonnya bisa. Ya, bisa langsung gitu ya, langsung bertanya, langsung sharing kita hari ini. Harapannya seperti yang Pak Ri sampaikan, tidak pernah ada reviewer yang ingin mempersulit dari penulis gitu ya. Kalau ada, justru itu bunuh diri karena nanti akan capek reviewer koreksi lagi. Jadi sebenarnya reviewer tuh pengennya satu kali koreksi selesai ya kita publikasi gitu ya. Kalau reviewer yang beberapa kali koreksi ya memang artinya masih ada kekurangan di artikel dari Bapak Ibu gitu ya. Nggak ada yang ingin nyari kerjaan koreksi berulang-ulang gitu. Satu kali aja sebenarnya kalau sudah bagus ya oke, langsung kita publikasikan. Silakan Pak Ri, mungkin ada. Ya, silakan bagi Bapak Ibu, silakan dibuka langsung mic-nya jika ingin ada yang ingin dikonsultasikan atau masih bingung pada bagian yang mana gitu. Apakah di abstrak, apakah di pendahuluan, apakah di daftar pustakanya, atau bingung semua gitu ya. Silahkan Ibu, Bapak yang ingin langsung bertanya kepada kami ya, silakan Bu Hajah, Bu Andi, Mas Andi. Halo, halo Bapak. Ya, silakan Bu Tridaya. Oh ya, ini saya mau tanya tentang artikel yang saya japri kemarin. Ya. Itu kan untuk judul PTK-nya kan peningkatan kemampuan bahasa dengan media permainan tebak cerita pada anak kelompok B, TK Negeri Kepanjen Kidul 1, Kota Blitar semester 2 tahun pelajaran 2019-2020. Ini kalau untuk judul artikelnya bagaimana? Baik. Ibu sudah jadi artikelnya apa baru judul, Bu? Sudah jadi, saya japri kemarin, Pak. Oh, sebentar. Yang di japri. Itu saya bingung untuk judulnya, kan Bisa, mau saya kirim ke grup itu masih banyak yang belum, masih pembenahan semuanya. Baik, bisa dikirimkan sekali lagi di WA grup ataupun di japri kepada saya, Bu Tridaya? Yang di japri kemarin sudah, Pak? Ya, kebetulan tadi kemarin sudah sempat saya reset HP saya. Bisa dikirimkan sekali lagi, Bu? Kirim lagi di japri apa di grup, Pak? Ya, di grup. Ya, terima kasih. Kita akan coba bahas di kelas ini. Ya, terima kasih. Saya kirim. Oke. Kemudian silahkan Ibu Hajah Andi Masani. Terima kasih, kelihatan Pak, kedengeran? Oke, kedengeran Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kami tetap diberi rahmat untuk berani dan tidak bosan-bosan menulis, Pak. Meskipun kami kalau sudah dikasih review langsung down ya. Mudah-mudahan juga reviewer tidak cenderung tidak bosan-bosan dan cenderung tidak ada yang kayak blame untuk memberikan motivasi-motivasi kayak terus dan menerus kami diberikan kemudahan-kemudahan atau jalan yang kesulitan kami itu untuk ketika menulis. Cenderung kami itu takutnya di situ begitu ya. Yang kedua, mungkin masalah menulis ini harusnya kita nggak bosan.
menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kadang-kadang sudah capek kita karena kita mengajar juga seperti pandemi, kadang-kadang membuat pembelajaran. Arah saya mungkin hanya mengulas hanya sebagai penguatan saja, Pak. Ini mungkin untuk Pak Rangdi, kata kunci, lagi-lagi kata kunci. Mungkin untuk penguatan kira-kira mungkin apakah cenderung ada kepada kata kerja yang untuk kami membuat kata kunci, atau ada batasan-batasan aturan dengan kata kerja, kata sifat, atau kata benda. Itu satu. Yang kedua, untuk pembahasan, mungkin kalau nanti bisa di chatting atau diberikan kayak kesimpulan, ada kata tanya perangsang yang reviewer berikan kepada kami, sehingga itu membangkitkan kami termotivasi atau agak berani mencurahkan tulisan, sehingga nanti ketika diorek-orek menjadi sebuah pembahasan yang baik yang memang mendukung tentang judul. Yang terakhir ini statement saya, perasaan saya, ini hanya perasaan aja. Ketika kita membuat sebuah best practice, Pak, yang cenderung karena kita guru, yang kita tuang itu mungkin walaupun kita mempunyai cerita tentang pandemi dan seterusnya, tetap mungkin arah daripada yang kita harus tuangkan banyak itu yang kita bahas itu mungkin peningkatan apa yang Anda lakukan dengan judul Anda tentang peningkatan terhadap siswa Anda dalam arah peningkatan pembelajaran. Tidak begitu, Pak, menurut yang sebenarnya? Walaupun kita punya back practice, aku adalah bla bla bla, tapi intinya sebenarnya yang poin yang harus kita maksimal untuk tuangkan dalam tulisan kita, bukankah peningkatan apa yang Anda harus lakukan dalam meningkatkan motivasi belajar anak Anda? Itu apakah statement itu benar? Mohon penjelasan. Jadi 3 poinnya untuk Pak Rangdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Randi. Oke, yang pertama adalah kata kunci atau keyword gitu ya. Keyword sesungguhnya tidak ada batasan, atau kata kerja atau kata sifat, kata benda atau apapun. Yang jelas kata-kata yang digunakan bukan hanya sekedar kata sebenarnya, artinya bisa frase. Jadi bukan hanya satu kata, bisa sifatnya frase ya, frase. Cuma istilahnya word, keyword, kata kunci. Jadi bisa kita ambil dari judul atau bisa juga kata-kata lain yang terkait dengan judul gitu. Contohnya mungkin saya buka sebuah contoh mungkin ya. Sebentar. Bu ya. Misalkan di sini. Penerapan strategi Genius Learning untuk meningkatkan keterampilan menulis anekdot pada siswa. Misalkan seperti ini, maka kata kunci yang bisa Bapak Ibu gunakan, misalkan dari sini apa kira-kira? Yang Bagaimana pertama, dengan strategi? Bisa strategi, bisa Genius Learning yang di sini sifatnya khas gitu ya. Khas untuk penelitian kita apa? Oh, gitu. Kalau sebenarnya penerapan strategi boleh, tetapi kurang khas. Pilihlah yang paling khas di sini. Oh, Genius Learning bisa kita pakai. 1. Yang nomor 2 bisa kita katakan keterampilan menulis, boleh. Yang ketiga bisa kita tulis anekdot, boleh, materinya, atau boleh yang lain. Jadi sebenarnya bisa diambil dari judul. Atau boleh juga diambil dari selain judul, boleh. Misalkan penerapan strategi Genius Learning, maka kita bisa tulis misalkan Genius Learning ini masuk strategi, saya juga nggak hafal, misalkan masuk strategi cooperative learning. Boleh kita tambahkan cooperative learning pada kata kunci, meskipun tidak ada di judul. Gitu. Jadi tidak harus ada di judul. Gitu. Jadi bisa kita kembangkan banyak hal. Dan nggak ada yang salah dari kata kunci. Kita tidak pernah menyalahkan kata kuncinya salah. Gitu. Yang penting menurut Bapak Ibu sudah sesuai dengan isi, bukan hanya judul isi, maka ya sudah oke kata kunci itu. Harapannya kata kunci itu nanti akan memudahkan pembaca untuk menemukan artikel Bapak Ibu. Semakin spesifik kata kuncinya gitu ya, maka nanti akan lebih mudah mengarahkan ke milik Bapak Ibu gitu ya. Sama halnya konsep ini konsepnya sudah bertahun-tahun, puluhan tahun keyword ini. Sampai di era modern ini dipakailah kata kunci ini untuk hashtag gitu ya, untuk hashtag kayak sosial media gitu, kayak Facebook, Instagram, bahkan ini dikembangkan terus kata kunci itu kan. Ketika kita mengklik keyword atau
hashtagnya apa di Instagram, maka mengarahkan ke istilah-istilah atau kata kunci yang sama di gambar-gambar tersebut. Nah, itu jadi sebenarnya bebas, tidak harus ada di judul. Cuma diutamakan yang di judul dulu, kalau sudah kehabisan maka bisa ambil yang lain gitu ya. Jadi nggak ada kewajiban harus kata sifat, kata kerja atau dan yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya ya oke, mungkin untuk revisi ya memang kalau Bapak Ibu misalkan bingung itu nggak usah sungkan gitu, langsung aja bisa tanya ke saya atau ke Pak Suhardi tentang revisi gitu ya, tentang revisi. Yang jelas kami tidak ada niatan untuk saling menyalahkan. Justru nanti kalau kita menyalahkan malah membebani kami, nggak selesai-selesai, malah kami yang bingung. Malah ini sudah numpuk gitu ya. Numpuk artinya bulan depan kita juga adakan kelas lagi, maka kalau nggak selesai maka numpuk gitu. Jadi kita tetap pengen mencari solusi bersama agar tuntas dalam 1 bulan harapannya. Kalau nggak tuntas, mungkin lah misalkan bisa di bulan berikutnya gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang best practice tadi. Best practice mungkin saya jelaskan sedikit tentang best practice. Penekanannya adalah dari kata best dan practice. Jadi best itu terbaik gitu ya. Practice itu praktek. Jadi ketika Bapak Ibu menyampaikan di hasil gitu, itu yang disampaikan adalah fokusnya ke prakteknya, praktek terbaik seperti apa, inovasi seperti apa yang diterapkan gitu ya. Masalah hasilnya itu sebenarnya dampak pengiring. Jadi penekanannya bukan pada peningkatannya atau apa, sebenarnya lebih pada prakteknya. Jadi nggak perlu takut hanya nilainya atau hasilnya seperti ini, nggak perlu takut karena lebih fokusnya pada prakteknya. Kalau dirasa prakteknya dari Bapak Ibu itu merupakan sebuah praktek terbaik selama ini, terbaik itu bisa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nggak harus nomor 1 ya di sini dikatakan. Beberapa praktek terbaik yang pernah kita lakukan dan sifatnya inovatif, ya sampaikan aja teknis-teknisnya, kemudian seperti nanti memang di akhirnya adalah kita juga ceritakan dampak pengiringnya, yaitu tentang bisa hasil belajar siswa, bisa motivasi, bisa apapun itu yang sifatnya dampak dari praktek terbaik. Jadi sifatnya kalau best practice itu lebih luas dari PTK. Kalau PTK mungkin lebih pada pembelajaran di kelas, gitu, pembelajaran di kelas, fokusnya tentang hasil belajar, keterampilan dan yang lainnya. Kalau best practice Bapak Ibu bebas, bisa best practice melatih pramuka, gitu. Hasilnya apa ya? Mungkin kemampuan siswa dalam pramuka akan seperti ini, tidak harus dalam bentuk nilai. Bisa dalam bentuk deskripsi, narasi atau yang lainnya, boleh. Jadi nggak mesti dalam bentuk angka-angka hasilnya, boleh, nggak masalah kalau best practice gitu, karena best practice sifatnya deskripsi lebih ke kualitatif ya. Jadi itu Ibu, jadi nggak perlu takut hasilnya seperti apa kalau best practice. Oke, terima kasih. Ini sebagai tambahan mungkin Pak, ini mungkin masukan untuk Bapak berdua, mohon maaf. Kalau kemarin kami dikasih revisi itu kayaknya bagi kami ketika menulis penting sekali revisi itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi kita kayak kemarin, usahakan ini begini, ini paragraf aja itu mantap sekali untuk kami, rasanya kayak baru sudah ada 1 yang bisa kita lakukan, 2, 3. Akhirnya kita masukkan lagi, lagi dikit. Nah, alhamdulillah kami tetap senang seperti itu. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sedikit tambahan kepada Bapak Ibu yang mungkin menerima revisi dari kami, hanya sedikit sharing terkait dengan merevisi artikel Bapak Ibu yang sudah mungkin diberikan catatan oleh reviewer. Mohon untuk direvisi, jadi jangan buru-buru gitu. Jangan buru-buru untuk sekarang direvisi kemudian nanti sore harus balik gitu, tidak. Tetapi bagaimana Bapak Ibu untuk coba untuk mendalami kembali apa yang dijadikan catatan oleh reviewer untuk diperbaiki ataupun disempurnakan. Jadi tidak ada memang tidak ada target yang harus sekarang gitu kan. Sekarang revisi kemudian nanti sore harus kembali. Itu tidak, tapi bagaimana supaya tidak sering revisi, karena ada beberapa
beberapa peserta yang sampai 5-6 kali revisi itu terlalu sering gitu. Jadi saran-saran saya, sekali revisi tetapi dengan mendalam, Bapak Ibu setelah menerima revisi dari kami, kemudian dicermati apa yang menjadi konsen revisinya, kemudian direvisi dengan sebaik mungkin. Jadi cuman sekali kembali lagi pada kami sudah kami ACC gitu. Lalu yang menjadi konsen lagi yaitu terkait dengan sistematika. Sistematikanya mohon diperhatikan Bapak Ibu terkait dengan penulisannya. Di grup sudah juga kami kirimkan terkait dengan sistematika. Bisa dibuka di grupnya terkait dengan template, itu adalah sistematika penulisan. Nah, yang ini di kelas publikasi Mei ini, yaitu aturan penulisan, bagaimana sistematika dari latar belakang atau pendahuluan, kemudian metode, sampai dengan daftar pustaka. Itu diperhatikan betul terkait dengan penulisan. Karena bagaimanapun bagusnya isi artikel kita, ketika sistematika itu tidak kita perhatikan, itu akan kena revisi juga. Ada saja kurang. Kalau di jurnal yang lain mungkin titik komanya saja dikoreksi, di kami akan bantu untuk mengedit tulisannya sampai serapi mungkin. Yang penting Bapak Ibu isinya itu disempurnakan terlebih dahulu. Kalau sistematika mungkin masih kami bisa sedikit bantu, tetapi jangan sampai tidak memperhatikan sama sekali. Nah, itu yang menjadi catatan bagi artikel Bapak Ibu. Kemudian kita akan coba bahas. Nah, ini ada artikel yang masuk terkait dengan yang sudah diteliti oleh Bapak Ibu guru, artikelnya Bu Dwina. Ibu Tridayah Agustiani. Nah, ini baru saja saya coba lihat terkait dengan artikelnya. Nah, dari sini sudah kita reviewer pasti akan mengoreksi sedikit banyak terkait dengan misalkan dari judul. Judul ini mungkin akan lari ke PTK ataupun deskriptif. Karena ada kata-kata meningkatkan kemampuan bahasa anak. Nah, ini sudah ada ciri-cirinya ke PTK. Jadi judulnya dari sini bisa dirubah sedikit saja. Meningkatkan, misalkan seperti ini. Saya berikan komen di sini. Meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui permainan cerita. Nah, ini mungkin saran dari reviewer. Itu bisa diterima ataupun tidak. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan apakah ini lebih bagus. Meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui permainan cerita di mana gitu? Di TK negeri pembina. Nah, negeri pembina mana ini? Kepanjen Kidul. Nah, ini bisa ini saran dari reviewer ini. Misalkan seperti itu, nanti akan kami kirimkan saran yang lebih lengkap lagi. Ini untuk judul Ibu Tridayah, kebetulan beliau bertanya sudah mengirimkan artikel kepada kami, dan coba untuk konsultasi dari judul. Dari judulnya ini bisa diganti dan disempurnakan. Lalu seperti yang sering saya sebutkan, gelar itu tidak perlu Ibu Tridayah. Gelar mau SPD, mau doktor, mau profesor itu
ditulis dalam sebuah artikel ilmiah. Kalau artikel populer seperti di koran mungkin bisa jadi. Mau tulis profesor, doktor, kiai, haji, sampai sepanjang-panjangnya juga tidak apa-apa. Kalau di artikel ilmiah itu tidak perlu gelar formal ataupun non formal. Misalkan seperti haji, hajah itu tidak perlu. Oke. Kemudian instansi TK Kepanjen Kidul 1 Kota Blitar Jawa Timur misalkan. Ini lebih lengkap, lebih bagus. Cuman jangan sampai ditulis juga kode pos, kemudian nomor rekening, kan jangan gitu ya. Cukup sampai instansi, kabupaten, provinsi. Oke, biar lebih mantap gitu ya. Nah, kemudian email corresponding atau email penulis. Oke ya. Lalu disimak lagi sedikit Ibu Trida ya, terkait dengan abstrak. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa abstrak itu isinya adalah tujuan penelitian. Ini sampai sini sih oke. Nah, tujuannya oke di sini ya. Nah, nanti ini pun sistematika masih berantakan gitu ya. Tetapi untuk misalkan ini spasi 1 gitu, kami bisa bantu di sini. Yang model seperti ini, Kepanjen Kidul. Lalu metodenya belum tampak di sini, Bu. Metode yang digunakan di sini, metode penelitian apa? Gitu. Apakah deskriptif, apakah PTK, ataupun apa gitu ya. Nah, seperti ini. Seperti spasi, kemudian titik, koma itu mohon sedikit diperhatikan supaya lebih cepat prosesnya. Seperti titik ataupun koma ini kan lebih indah itu seperti ini kan di aturan penulisan. Komanya itu di sini. Nah, agar pekerjaan kita lebih cepat gitu ya Bapak Ibu, mohon juga diperhatikan tanda baca, kemudian spasi, jangan sampai berantakan sekali gitu ya. Isinya sudah oke. Jika sudah oke, kami bantu untuk editing. Nah, ini kan lebih rapi kan daripada tadi. Nah, yang masih kurang Ibu Trida ya, mungkin bisa disimak di sini terkait dengan metode penelitiannya masih kurang, tidak muncul di abstrak. Kalau hasil sudah oke, ini sudah mantap sudah. Ini sudah mantap abstraknya, jika tinggal ditambah di metode penelitian satu lagi. Nah, kata kunci seperti yang dijelaskan tadi, media permainan oke, kemudian tebak cerita, kemampuan bahasa, ini oke. Nah, ini nanti akan kita ke Bapak Ibu, nanti akan kami kirimkan hasil revisi. Silahkan Bapak Ibu kirim artikelnya ke grup. Mohon di grup ya, jangan kalau Japri kadang-kadang nih, tidak semua sih, kadang-kadang kami tertindih chatnya, kemudian karena terlalu banyak chat kami hapus kadang. Jadi Bapak Ibu kirim artikelnya, konsultasi misalkan hanya judul saja tidak jadi masalah, silahkan kirim ke grup supaya tidak tercecer gitu ya. Nah, lalu di pendahuluan sampai dengan ini pendahuluan sudah ada di spasi 1 ya, ini spasi 1. Kemudian di metodenya sudah ada, PTK, benar, ini adalah PTK. Ini ditampilkan juga di abstrak Ibu Tridayah ya. PTK, kemudian ini siklus, gambar. Nah, ini bisa dirapikan kembali sedikit Bu Tridayah terkait dengan gambar. Bapak Ibu yang sering juga salah di sini keterangan gambar dan tabel. Kalau tabel itu berada di atas ya. Tabel 1. Saya tulis di sini ya. Tabel 1. Jadi bukan tabel 4.1 atau
tabel 3.1 gitu ya. Kalau di artikel cukup tabel 1 gitu ya, ataupun tabel 2. Tabel 2. Kalau tabel yang pertama ada di pendahuluan, tabel pertama gitu, tabel 1 gitu ya. Jadi tidak menggunakan tabel 4.1, 4.2, tabel 1, tabel 2, tabel 3 dan seterusnya. Kalau gambar berada di bawah. Setelah gambar ini ada keterangan gambar berapa gitu ya. Yang ada hanyalah ada tabel dan gambar. Tidak ada keterangan, misalkan banyak yang menulis terkait dengan keterangan ini grafik gitu ya. Itu bukan. Ini adalah tetap gambar. Gambar 1 misalkan. Gambar 1 yaitu grafik misalkan atau bagan atau gambar, terserah. Gambar grafik apa gitu ya, grafik atau alur misalnya, alur penelitian tindakan kelas. Nah, ini cukup di sini Bapak Ibu. Jadi kalau keterangan tabel itu di atas, tabel 1, tabel 2, kalau di bawah gambar 1. Ya, misalkan gambar 2 itu ada grafik atau diagram misalkan. Nah, ya seperti ini ya Bapak Ibu untuk penulisan keterangan gambar dan tabel. Nah, untuk Ibu Tridaya, nah seperti ini kan masih berantakan. Nah, ini bisa mungkin kami bantu untuk editing tahap akhir. Namun mohon diperhatikan juga isinya harus lengkap juga. Nah, hasil penelitian oke lah, ada hasil siklus pertama, hasil siklus kedua. Di pembahasan, nah ini yang biasanya kami soroti sekali. Di pembahasan Bapak Ibu, nah di pembahasan di sini tidak mencerminkan, membandingkan antara hasil penelitian Ibu terkait sama dengan tidak mencerminkan, membandingkan ataupun mengulas hasil penelitian yang Ibu dapatkan di atas dengan teori ataupun hasil penelitian yang lain ataupun pendapat ahli misalkan. Nah, kalau di pembahasan itu minimal ada 3 ataupun 4 sitasi ataupun kutipan yang menjadi rujukan kita gitu ya. Jadi di pembahasan inilah terdapat banyak kutipan, misalkan dari Suhardi gitu ya, Suhardi 2010 misalkan, ataupun Andi 2020 gitu ya. Ini di pembahasan inilah tempatnya banyak kutipan ataupun sitasi, baik itu dari buku ataupun jurnal. Nah, minimal ada yang kita lihat di sini 2 atau 3 lah kutipan atau sitasi yang ada di bagian pembahasan. Jika tidak ada, nah itu salah dah. Kami pastikan itu keliru. Bukan salah 100%, tetapi sedikit keliru yang harus disempurnakan dengan beberapa kutipan pendapat ahli ataupun dari hasil penelitian. Itu baru mantap. Nah, ini sudah oke sebenarnya. Hanya saja ditambahkan sedikit terkait dengan pendapat ahli supaya lebih kuat lagi hasil penelitian kita. Ternyata hasil penelitian saya jika dibandingkan dengan ahli yang lain sudah mantap, sudah oke gitu ya. Dari ahli penelitian terkait dengan judul di atas, terkait dengan TK ataupun terkait dengan apa tadi ini bahasa anak. Jadi cari sumber-sumber terkait dengan judul itu untuk dibandingkan di pembahasan. Nah, lalu daftar pustakanya. Daftar pustakanya ini pasti tidak dari sisi penulisan daftar pustaka sudah salah nih. Nah, dari titik, koma, kemudian apa
mohon sekali lagi diperhatikan di template, karena template itu berguna ataupun contoh itu berguna untuk seperti ini loh penulisan daftar pustaka dari buku. Misalkan Bapak Ibu dari Suhardi, kemudian Suhardi Muhammad gitu ya, Muhammad titik, kemudian buka kurung tahun 2014 misalkan, kemudian titik, judul buku misalkan metodologi penelitian. Nah, lalu yang di sini ini kota terbit, misalkan Mataram. Lalu penerbitnya siapa? Gramedia misalkan. Nah, seperti ini cara menulis daftar pustaka yang benar. Jadi tidak semau-mau kita. Di sini ada pakai halaman, di sini ada yang pakai halaman, ini pakai kurung, ini tidak pakai kurung gitu kan. Jadi ada aturan-aturan penulisan supaya terlihat rapi dan cantik lah gitu. Nah, di template sudah di-sharing juga. Seperti ini Bu ya. Sebentar. Berulang kali kami sampaikan terkait dengan template agar, nah ini bisa Bapak Ibu perhatikan di template ini. Template ini berguna untuk aturan penulisannya seperti apa. Setelah kita melihat template, kita lihat contoh, baru deh kita edit ulang gitu ya. Nah, ini contoh penulisan daftar pustaka. Ini sudah ada dari jenis e-book seperti ini, jenis buku yang autornya sama dengan penerbit seperti ini gitu ya. Kemudian jenis buku yang diterjemahkan. Nah, kadang kita ambil juga buku-buku terjemahan. Bukunya misalkan dari Robbins ataupun buku dari luar negeri yang diterjemahkan oleh orang Indonesia. Seperti ini loh caranya. Nah, ini judul buku aslinya misalkan. Judul buku aslinya yang ditulis oleh Scung. Nah, Scung 2012. Lalu kemudian diterjemahkan oleh Hamdiah dan R. Fajar Trans. Nah, ini yang harus ditulis juga. Nama penulis aslinya, kemudian nama penerjemahnya siapa gitu. Nah, ini semua ada aturannya Bapak Ibu ya. Kalau kita semau kita ya nggak jadi, nggak ACC skripsi Bapak Ibu dulu. Andai saja skripsi Bapak Ibu dulu itu menulisnya semau mahasiswa ya nggak akan ACC sama pembimbingnya. Bisa jadi sampai 5 tahun nggak ACC gitu. Nah, artinya pentingnya Bapak Ibu perhatikan template-nya seperti apa, karena di situ memuat aturan-aturan penulisan, kemudian contohnya seperti apa, baru deh dieksekusi gitu. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Untuk Ibu Tridayah, mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan sedikit untuk merevisinya. Nanti kami akan kirimkan hasil revisi secara full ke WA Group. Ya Pak, terima kasih. Pak, untuk kasih contoh yang daftar pustaka tadi, Pak. Ya, di WA Group kami kirimkan semua. Oh, ya, terima kasih. Ya, nanti untuk contoh, kemudian untuk template-nya akan kami kirimkan kembali di WA Group. Mungkin ada yang terlewat karena baru bergabung gitu ya. Akan kami kirimkan kembali. Dan mohon diperhatikan sekali lagi agar tidak sering bolak-balik revisi. Karena sejujurnya kami sangat senang sekali jika hanya sekali revisi ataupun bahkan tidak revisi gitu ya. Baru mengirimkan sekali ke WA Group sudah ACC. Wah, itu bukan saja Bapak Ibu yang senang, kami juga sangat senang gitu. Jadi nggak nambah kerjaan gitu. Kami tinggal sesuaikan dengan atur titik komanya, kemudian tambahkan sedikit halamannya, publish,
Nah, gitu kan lebih enak gitu ya. Ketimbang kami banyak revisi, Bapak Ibu juga revisi, balik lagi kirim ke WA group kan nambah kerjaan gitu ya. Jadi sekali lagi langkahnya yaitu Bapak Ibu perhatikan template-nya, kemudian Bapak Ibu lihat contoh artikel penelitiannya, misalkan contoh artikel penelitian PTK, contoh artikel penelitian literatur, contoh artikel penelitian deskriptif atau kualitatif, lalu Bapak Ibu tiru gitu ya. Ini loh tulisan saya, ini contohnya. Nah, saya tiru gitu. Sama kayak kita baru belajar menulis. Kalau kita nggak meniru, ya sulit juga. Nggak bisa kita bayang-bayang, hanya bayang-bayang. Seperti anak baru belajar menulis huruf A. Oh, ini loh, seperti ini caranya. Tarik dari garis atas sampai bawah gitu. Sama dengan menulis daftar pustaka. Oh, kita mulai dari nama pengarang. Nama pengarangnya dibalik. Kemudian tahunnya, judul bukunya, kemudian kota terbitnya, sampai dengan penerbit buku itu. Nah, itu salah satu tips sederhana, tidak ribet sebenarnya. Asalkan Bapak Ibu sedikit meluangkan waktu untuk mempelajari dan coba untuk berusaha untuk menulis yang benar. Seperti itu. Pak Randi, silahkan jika ada yang ingin disampaikan, atau silahkan Bapak Ibu yang ingin sharing lagi terkait dengan artikel Bapak Ibu yang sudah direvisi ataupun sampai mana revisinya ataupun sampai mana penulisannya, silahkan kita bahas di Zoom ini. Seperti artikel Bu Tridayah yang baru saja kami review, seperti itulah kurang lebihnya yang harus dilakukan atau revisi yang Bapak Ibu lakukan. Di kolom chat sudah ada, Pak Ardi, ada yang bertanya bagaimana Kak dengan penelitian literatur, mungkin penelitian literatur kepala sekolah, mungkin Pak Arsori bisa berikan ide untuk kepala sekolah kalau ingin nulis penelitian literatur itu idenya apa saja, mungkin bisa. Dari Ibu Hasbiah ya. Kemudian ada pustaka kajian literatur, apakah jumlah bukunya sama dengan artikel kajian PTK? Baik, sedikit saya berikan inspirasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengambil metode penelitian literatur untuk terkait dengan daftar pustakanya. Tentu Bapak Ibu untuk penelitian literatur itu lebih banyak. Kalau penelitian PTK itu misalkan 10, penelitian literatur itu bisa jadi 15 dan lebih banyak lagi. Semakin banyak literatur yang digunakan, semakin mantap. Jadi untuk diketahui Bapak Ibu terkait dengan penelitian literatur, Bapak Ibu sebenarnya bebas mengambil topik apa saja, mengambil tema apa saja terkait dengan kependidikan. Kemudian Bapak Ibu cari hasil penelitian, cari bukunya, kemudian Bapak Ibu susun berdasarkan aturan atau sistematika penulisan artikel ilmiah. Misalkan Bapak Ibu akan membahas terkait dengan ada satu topik atau satu tema yang menarik untuk Bapak Ibu bahas di penelitian literatur. Contoh, profesionalisme guru di masa pandemi misalkan. Nah, itu bisa menjadi satu artikel ilmiah, artikel populer pun bisa. Nah, artikel ilmiah yang Ibu bahas, ada Bapak bahas terkait dengan profesionalisme guru di masa pandemi, itu menggunakan metode penelitian literatur. Jadi nggak bisa kita menggunakan metode PTK ataupun kualitatif kuantitatif. Jadi Bapak Ibu harus membahasnya terkait dengan penelitian literatur. Itu contoh judulnya. Jadi judulnya itu gampang-gampang sekali.
profesionalisme guru, kemudian terkait dengan media pembelajaran, misalkan media pembelajaran ataupun strategi pembelajaran atau media pembelajaran di masa pandemi misalkan, itu boleh. Nanti akan isinya membahas terkait dengan Google Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, kemudian aplikasi-aplikasi yang digunakan pada pembelajaran pandemi. Nah, itu yang dibahas. Itu yang dibahas di artikelnya nanti. Sangat gampang lah. Nah, lalu untuk mencari referensinya seperti tadi, silahkan dibuka Google cendekianya, ketik saja di sana profesionalisme guru. Nah, saya contohkan ya, supaya Bapak Ibu tidak penasaran, saking gampangnya gitu ya. Saking gampangnya, makanya saya sangat anjurkan sekali profesionalisme guru. Nah, guru di masa pandemi. Nah, ini sudah, coba saja klik cari. Nah, ternyata sudah banyak nih. Banyak sekali penelitian. Jangan Bapak Ibu kira penelitian Bapak Ibu itu masih baru gitu ya. Ternyata ketika kita buka saja di Google Cendekia atau Google Scholar ini sudah sangat banyak. Profesionalisme guru profesional di masa pandemi COVID, review implementasi, tantangan dan solusi. Nah, coba kita download ya. Coba kita buka. Atau yang sudah ada di PDF-nya nih. Ini jurnal dari USM, ACID. Nah, silahkan Bapak Ibu download saja nanti di sini. Mohon maaf, kurang kuat sepertinya sinyal saya untuk mendownload. Silahkan di download Bapak Ibu ya. Ketik saja judul ataupun artikel yang ingin kita cari, sangat banyak. Ini kepuasan belajar. Ini kita coba download lagi. Nah, ini dapat kita sebuah artikel atau sebuah tulisan yang membahas terkait dengan profesionalisme guru. Nah, kompetensi guru profesional. Kita coba lagi lihat. Ini belum bisa di-download sepertinya. Atau ini, kita lihat kesiapan guru. Atau ini PTS misalkan. PTS, sedikit. Silakan Bapak Ibu cukup untuk mengetik dari apa yang Bapak Ibu akan cari artikelnya dan bisa langsung di-download. Nah, itu kurang lebihnya. Template, kemudian oke. Saya akan share nanti semua yang menjadi contoh, artikel literatur, artikel PTK, artikel kuantitatif, artikel best practice, artikel kualitatif. Nah, itu yang bisa Ibu contoh, kemudian saya kirimkan lagi template-nya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jika memang tidak ada lagi, kita akan kembali ke WA Group. Silakan Bapak Ibu yang kelas publikasi Mei ataupun April yang ada di Zoom meeting kali ini, silakan dikirimkan kembali artikelnya. Yang sudah revisi silakan dikirim kembali. Dan mohon untuk tidak buru-buru. Tidak buru-buru untuk mengirimkan kembali revisinya. Silahkan dicermati terlebih dahulu, disimak terlebih dahulu, kemudian dibaca-baca terlebih dahulu. Nah, karena mungkin ini berdasarkan hasil survei, kita budaya literasi kita masih kurang. Kita belum baca, kita belum simak terlebih dahulu, kita belum perhatikan terlebih dahulu sudah mengambil actionnya. Nah, mohon untuk dibaca dulu, kemudian dicermati, kemudian dicontoh, ditulis gitu dengan sebaik mungkin. Baru
kemudian dikirimkan kepada kami. Baik, jika tidak ada, nanti video ini akan kita rekam, kemudian kita akan upload di WA Group. Nanti bisa disimak juga untuk kegiatan kita pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini. Untuk selanjutnya silahkan Bapak Ibu, kita akan berinteraksi di WA Group. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami undur diri, Bapak Randi dan saya, Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada Zoom meeting kali ini. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.